Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya adalah Awang Setiaji. Saya adalah founder dari Lembaga Bimbingan Belajar Creative Education Course atau biasa disingkat dengan Bimbel CEC. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya mau sedikit sharing terkait pengalaman saya kenapa saya bisa berkecimpung atau bisa terjun di usaha bimbingan belajar. Nah, apakah seorang Awang Setiaji dulu ketika membuka usaha bimbel, mengawali karirnya butuh modal ratusan juta untuk membuka usaha bimbel? Kita bakal sharing di sini, teman-teman. Ya, pada tahun 2008, tepatnya 12 tahun yang lalu teman-teman, saya adalah seorang santri di kelas akhir atau di tingkat akhir di suatu pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Darkolam, Gintung Jayati, Tangerang. Nah, ini adalah salah satu pondok pesantren terbesar di Banten, teman-teman. Jadi, thanks to my parent, bisa mensekolahkan saya di salah satu pondok pesantren terbesar di Banten dan terfavorit dan terpercaya. Ya, amin amin ya rabbal alamin ya. Jadi pada saat itu saya di sekolah di sana oleh orang tua saya 6 tahun teman-teman, dari tahun 2002 dari tingkat SMP sampai 2008, it's mean 6 tahun ya. Alhamdulillah saya nggak berhenti di tengah jalan. Jadi saya dengan struggling saya bisa sampai nihai. Jadi nihai itu adalah kelas tingkatan akhir di pondok pesantren teman-teman. Jadi dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Nah, cuman di pesantren itu kita sebutnya nihai ya. Ya itu kelas 6 lah ya. Nah, saya sampai tingkat akhir di sana. Nah, di tingkat akhir ini bisa dibilang dilematik teman-teman. Dilematik, aduh bentar lagi saya lulus dari pesantren. Apa yang bisa saya berikan sama keluarga saya? Orang keluarga saya sudah support saya sedemikian rupa, dari keuangan, dari moral support dan sebagainya gitu. Karena bisa dibilang ya bukan uang yang sedikit teman-teman yang dikeluarkan oleh keluarga saya untuk mensekolahkan saya di salah satu pondok pesantren terbesar di Banten gitu. Apalagi background keluarga saya adalah keluarga yang sederhana. Jadi banyak banget pengorbanan ayah saya, ibu saya, keluarga saya sampai saya bisa lulus di satu pondok pesantren terbesar ini gitu. Nah, jadi saya tuh dilematik di akhir tingkat teman-teman. Di akhir tingkat tuh kayak, aduh, apa yang saya dapatkan, apa yang bisa saya berikan kepada orang tua saya, manfaat apa yang saya bisa berikan kepada lingkungan saya gitu. Jadi ketakutan itu muncul teman-teman di akhir dari tingkat di pesantren gitu. Tercetus pada kala itu teman-teman, saya coba merenung gitu. Aduh, lulusan pesantren, gue bisa apa ya? Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa bermanfaat bagi umat? Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa bermanfaat terutama banget bagi keluarga gitu. Jangan sampai saya keluar dari pesantren saya sia-sia gitu teman-teman. Jadi ketakutan itu yang muncul. Akhirnya saya coba merenung dan akhirnya teman-teman saya ada keinginan, terutama di masalah ekonomi ya teman-teman, untuk masalah istilahnya dedikasi ke masyarakat. Insya Allah kita bisa lah ya teman-teman. Kayak misalkan kita coba azan di masjid, kita ngaji, kita coba ngajar ngaji, itu pasti oke lah, kita bisa, kita mampu teman-teman. Cuman di sisi lain saya ingin membantu ekonomi keluarga saya gitu, karena sudah habis-habisan benar teman-teman untuk bisa masuk sekolah saya di salah satu sekolah terbesar di Banten gitu. Akhirnya saya coba berpikir sampailah di titik saya coba berpikir, apa kemampuan saya nih? Apa yang saya dapatkan di pondok pesantren ini gitu. Nah, saya ingat ceramah dari pengasuh pesantren saya, yakni Kiai Haji Ahmad Syahiduddin. Beliau berkata, pondok pesantren itu adalah Madrasatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Madrasah teman-teman, madrasah itu artinya sekolah. Mu'allimin itu adalah pengajar Al-Islamiyah, yang Islam. Jadi kita di sini sekolahnya para pengajar teman-teman, pengajar muslim, pengajar Islami gitu. Maka dari itu di akhir tingkat dari pesantren biasanya pondok pesantren itu ada yang namanya istilah amaliyatut tadris teman-teman. Nah, di amaliyatut tadris ini kita dituntut, kita diberikan pengarahan, kita diberikan gambaran, kita diberikan edukasi how to be a good teacher gitu. Bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Kita diajarkan untuk membuat naskah pengajaran ya, bukan naskah film teman-teman ya. Kita diajarkan untuk membuat yang namanya lesson plan. Kita diajarkan bagaimana membuat rancangan ajar. Sebelum kita ngajar tuh materinya kita harus siapinnya kayak gini gitu. Bahkan dari bisa dibilang SOP pengajarannya bagaimana kita di menit pertama, menit kedua, menit ketiga sampai menit terakhir kita ngajar,
itu tuh kita diajarin semua. Oke, this is knowledge teman-teman. Ini adalah ilmu yang bagus banget yang kita dapatkan. Salah satunya di pondok pesantren gitu. Kita dapat ilmu bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Kita dapat ilmu bagaimana kita bisa mendeliver suatu materi ajaran dengan baik. Bahkan kita dapat ilmu bagaimana membuat anak-anak yang tidak mampu atau belum menguasai materi menjadi menguasai materi gitu. Kita diajarkan dulu strategi-strateginya. Bahkan ada teman saya tuh sampai buat gambar, kita pakai metode media ajar dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah satu ilmu dan bekal yang saya dapatkan dari Pondok Pesantren Darul Qolam. Oke, ini adalah satu ilmu yang saya dapatkan. Saya sempat berpikir pada kali itu, oke, this is skill gitu. Ini adalah kemampuan teman-teman. Saya yakin banget. Semua teman-teman lulusan pesantren ya modern biasanya yang sudah menjalankan yang namanya amal di tadris pasti bisa mengajar. Kita benar-benar diajarin detail teman-teman. Jadi ada yang bilang, aku nggak bisa. Coba flashback deh. Yang bilang nggak bisa ngajar, teman-teman flashback dulu waktu teman-teman amal di tadris. Karena semua santri itu dituntut teman-teman untuk bisa mengajar. Walaupun mengajar kita belum maksimal, tapi kita punya pengalaman mengajar teman-teman. Dan kita diberikan kesempatan untuk mengajar pada saat itu. Wow, itu adalah pengalaman yang tak terlupakan ketika kita ngajar, kita dilihatin para ustadz-ustadz kita atau guru-guru kita dinilai dari semua gerakan kita gitu kan. Sama teman-teman kita juga itu udah kayak, waduh, apa yang kita lakukan kayaknya kelihatan salahnya aja. Nah, teman-teman silakan komen di bawah sini yang dulu pengalaman teman-teman ketika amal di tadris itu tuh kira-kira yang mengesankannya kayak gimana gitu. Silakan komen di bawah ini. Pernah kan amal di tadris? Oke. Nah, saya yakin teman-teman lulusan pesantren pasti bisa mengajar, pasti bisa. Nah, itu adalah bekal kita teman-teman untuk membuka usaha bimbel. Nah, nyambung kan? Nah, itu hal yang saya dapatkan salah satunya, dan akhirnya saya tercetus, oke, one day ketika saya kelas 6 nih teman-teman, H2C saya mau lulus gitu kan, udah minggu tenang, udah tinggal nunggu wisuda aja, saya tuh udah dikduk derdaya hatinya. Kenapa? Karena saya mikir, waduh, bentar lagi saya lulus, saya harus bisa bermanfaat bagi keluarga minimal, dan apa yang saya bisa berikan kepada keluarga saya, apa yang saya bisa berikan kepada masyarakat dengan ilmu yang saya dapatkan gitu. Saya bisa bermanfaat nggak sebagai keluarga, saya bisa meningkatkan ekonomi keluarga nggak sih dengan potensi yang saya dapatkan dari pondok pesantren gitu. Oke, saya mikir, dan akhirnya tadi teman-teman ketemulah saya one day saya bilang tuh waktu di pesantren tuh, kalau salah di belakang Masjid Asifah itu ada saung ya waktu itu. Saya berpikir di saung-saung situ teman-teman, saung-saung yang dekat, aduh saya lupa nama gedungnya, pokoknya situ lah ya. Nah, saya berpikir, saya sudah punya pikiran, one day saya bakal buka lembaga belajar gitu. Tapi waktu itu saya masih belum kenal istilah bimbel gitu, jadi saya bikin sarana belajar, kursus-kursus ngaji lah gitu. Jadi gitu simpelnya gitu. Kan dari situ saya dapat profit ya. Saya udah mikir profit teman-teman. Andaikan ada orang yang mau belajar sama saya, belajar bahasa Inggris atau belajar ngaji, mereka bayar Rp50.000 per bulan. Tahun 2010 loh teman-teman ya. Rp50.000 per bulan dikali 100 anak aja udah 5 juta. Bagi anak-anak lulusan SMA 5 juta lumayan banget teman-teman untuk menghidupi biaya hidup dia dan juga memberikan sedikit buat keluarganya gitu. Lumayan kan, bisa berbagi gitu, membantu perekonomian keluarga. Oke, saya ingin buka usaha bimbel. Nah, tapi jalannya teman-teman, prosesnya itu saya butuh waktu 2 tahun karena saya harus menemukan polanya. Nah, pola ini yang akan saya berikan kepada seluruh teman-teman yang mau lulus ataupun baru lulus dari pesantren, fresh graduate, ataupun sudah lulus sudah lama pengen buka usaha bimbel gitu. Terutama teman-teman yang lulusan pesantren, jadi nggak usah khawatir, saya bakal berbagi ilmunya pada saat ini. Mau? Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, jadi 2 tahun saya bersemedi, saya belajar, kebetulan alhamdulillah kuliah saya juga satu linear ya, jadi saya ngambil kuliah juga jurusan pendidikan juga, jadi pendidikan bahasa Inggris gitu. Nah, akhirnya saya coba dapat di situ beberapa ilmu dan konsepnya. Pada tahun 2010 saya beranikan dirilah saya untuk membuka usaha bimbingan belajar. Nah, sebenarnya untuk membuka usaha bimbel, apakah kita perlu modal ratusan juta rupiah gitu, ataupun kita perlu
butuh uang yang banyak gitu, butuh sewa ruko dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman saya, jadi teman-teman untuk memulai usaha itu ada beberapa jenis sesuai sama kemampuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin dapat profit yang besar, ya teman-teman memang harus punya modal yang besar gitu. Tapi teman-teman untuk menjadi suatu hal yang besar ataupun something big gitu, teman-teman bisa mulai dari langkah-langkah kecil gitu. Jadi kalau memang kita belum punya kemampuan besar untuk mensewa ruko, untuk menggaji karyawan, untuk membuat sarana prasarana bimbel yang memang komplit dan sebagainya, itu kan butuh modal ratusan juta rupiah. Teman-teman belum punya potensi di situ, itu bukan berarti teman-teman tidak punya tidak punya peluang di situ, tidak gitu. Jadi mulailah dari hal-hal kecil. Ini yang saya jalankan. Jadi ketika tahun 2010 itu 2 tahun saya lulus dari pesantren Darul Kolam, saya masih kuliah juga di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Ya, Unis, mana alumni Unis? Ya boleh komen di bawah ini. Ya kan, alumni Darul juga sama. Yep. Ini iklan dikit boleh ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, jadi pada tahun 2010 pertama kali saya membuka usaha bimbel, itu tuh saya benar-benar bisa dibilang modal modal nekat sih ya. Jadi sebenarnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha yang dilakukan. Jadi teman-teman ada yang bilang, aduh aku usaha apa ya? Aku usahanya usaha apa ya? Kalau teman-teman mikirin terus gitu kan, walhasil ya usaha nggak jadi usaha gitu. Yang ada cuma sekedar ide aja, kebanyakan ide, walhasil ya udah nggak jalan usahanya. Jadi sebaik-baiknya usaha adalah bukan usaha yang dipikirkan, tapi usaha yang dijalankan. Jadi ada ketemu ide langsung, ya, do your best gitu. Langkah awal untuk membuka usaha bimbingan belajar. Teman-teman, untuk langkah awal membuka usaha bimbingan belajar, yang paling pertama pertama adalah niat teman-teman. Jadi niat kita yang pertama adalah kita jangan langsung ke money oriented teman-teman. Jadi langsung apa-apa duit teman-teman. Jadi tingkatan tertinggi dalam bisnis adalah bagaimana kita bisa menciptakan satu peluang usaha, tapi usaha kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, jadi niat teman-teman ketika memang buka usaha bimbingan belajar adalah bagaimana teman-teman bisa mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana teman-teman bisa memberikan yang terbaik kepada customer kita. Gitu. Bisa memberikan hasil yang maksimal, dan niat kita adalah buat ibadah. Bagaimana si anak ini nanti ikut usaha bimbingan belajar kita, at the end nanti mereka pintar dan mereka bisa memahami pelajaran, dan itu menjadi ladang ibadah kita di akhirat nanti. Karena al ilmu yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu amal jariah teman-teman. Kedua adalah kita siapkan juga kira-kira materi apa yang bisa kita ajarkan. Kalau bisa materi yang teman-teman benar-benar kuasai. Jadi teman-teman nggak usah takut teman-teman nggak bisa ngajar. Saya yakin teman-teman bisa ngajar. Tapi memang biasanya ada kaku di awal-awal. Itu wajar teman-teman. Begitu juga saya. Kenapa? Karena memang kita masih belum terbiasa. Contoh teman-teman belum bisa bawa motor. Pertama kali teman-teman pakai motor, itu kan pasti grogi banget bawa motornya. Kayak teman-teman belajar mobil, baru megang mobil pasti kan grogi banget. Ini setir kanan, ini rodanya kemana. Kayak gitu juga ngajar teman-teman. Ngajar juga sama. Jadi ketika awal-awal pasti ada rasa grogi, ada rasa ketakutan nanti ketika kita mengajar, nanti ada materi yang tidak kuasai, ntar bagaimana. Tapi one day teman-teman bakal ketemu polanya teman-teman. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Jadi yang pertama tadi ya buat niat. Yang kedua teman-teman coba cari kira-kira materi apa yang paling teman-teman kuasai. Jadi jangan pakai SDM dulu kalau bisa ya. Jadi pakai kemampuan teman-teman dulu, skill teman-teman. Teman-teman bisanya ngaji, ya udah coba aja ngaji dulu. Ya, teman-teman bisanya bahasa Inggris dasar, ya udah buka aja dulu program bahasa Inggris untuk tingkat prasekolah gitu. Anak-anak yang umur masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Ya, ataupun SD dari kelas 1 sampai kelas 3. Difokusin ke 3 tingkat aja dulu. 1 2 3 gitu. Jadi yang simple-simple. Aku bisa ngaji tapi nggak berani dewasa, aku maunya ikro aja. Ya udah fokus di situ teman-teman. Jadi kan potensi teman-teman ketika teman-teman di pesantren dulu bahasa Inggris pasti kita mampu dong, iya kan? Karena kan kita memang berbahasa seminggu bahasa Inggris, seminggu bahasa Arab ketika di pesantren gitu, ya kan? Jadi bukalah bahasa Inggris dulu, bahasa Arab dulu, yang buat level dasar aja, ya. Jadi gitu. Terus yang ataupun ngaji gitu. Jadi tadi niatnya udah dapat. Terus kita pengen ngajarin apanya sudah dapat gitu kan. Oke, berarti
potensi saya di sini. Saya ingin siap ngajar ngaji anak-anak yang masih umurnya di bawah 7 tahun, sama saya pengen ngajar bahasa Inggris anak-anak yang di bawah 10 tahun, sama bahasa Arab yang di bawah 10 tahun. Oke, itu kita kerucutkan dan itu menjadi potensi pasar kita. Ya. Nah, setelah itu teman-teman, barulah kita berpikir kira-kira lokasi mana yang cocok gitu. Nah teman-teman, kalau bisa sih starting awal banget teman-teman kalau bisa no modal gitu. Kalau teman-teman belum punya modal yang bagus ya. Tapi kalau teman-teman punya modal yang benar-benar oke, nggak masalah ya, langsung aja ambil franchise Bimbel CEC ya, iklan nih saya ya. Oke, lanjut teman-teman. Ya jadi kalau teman-teman masih belum punya modal yang cukup, ya udah starting teman-teman dari rumah dulu gitu. Dulu Bimbel CEC pertama kali jalan, saya pribadi itu memakai ruang tamu saya teman-teman. Jadi ruang tamu bahkan nggak punya papan tulis. Jadi ya udah pakai kertas gitu kan, tulis-tulis biasa ya, seperti itu teman-teman. Saya ngajar one by one dan ingat ketika fokus kita bukan money oriented, tapi fokus kita adalah membuat anak-anak bisa lebih pintar dan bermanfaat gitu kan ketika les di bimbel kita. Profit itu bakal ngikutin teman-teman ya. Jadi nggak usah mikirin aduh aku harus gimana caranya ketika baru buka tuh siswa harus mencapai 100, karena 100 dikali 200.000 nanti aku bisa dapat 20 juta sebulan gitu. Teman-teman mau bisnisnya long last atau teman-teman pengen bisnisnya cepat dapat untung tapi udah nggak bertahan lama gitu. Alhamdulillah saya buka usaha bimbel sekarang jalan lebih 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun dari 2010 sampai 2020 sekarang gitu. Bisa berjalan seperti itu kenapa? Karena tadi kita lebih fokus bagaimana caranya bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita gitu ya teman-teman ya, karena nanti untuk output ataupun quantity itu pasti mengikut. Nah, ketika saya mengajar itu starting dari 3 orang teman-teman. 3 orang yang saya ajar, saya lupa nama-namanya. Pokoknya 3 orang ini saya ajar. Itu dia dari ruang tamu dan ketika saya ngajar ya udah teman-teman ngajar, memberikan yang terbaik. Bahkan gimana caranya saya berpikir gimana caranya nih anak bisa mudah dalam menguasai bahasa Inggris ya. Saya coba bikin bisa dibilang kreasi-kreasi untuk cara ngajar bahasa Inggris dengan baik dan benar gitu. Saya buat lagu-lagu teman-teman. Contoh lagunya waktu saat itu yang lagi booming lagu Tegar ya. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Nah itu saya ganti liriknya. Ku menulis dengan my pencil dan ku menggaris dengan my ruler dan ku menghapus dengan my eraser. Semuanya ada di pencil case dan whiteboard, tempat Mr. Awang menulis. Sibuk shelf, tempat aku naruh my books. Kalau panas ya nyalakan saja si fan, kalau gelap ya nyalakan si lem. Lupa ding jos. Nah itu teman-teman, jadi sampai saya buat lagu-lagu banyak banget lagunya. Apalagi naik-naik ke puncak gunung saya ganti lagi. Head kepala, hair itu rambut, forehead itu si kening, eye si mata, nose itu hidung, mouth itu si mulut, cheek itu pipi, chin itu dagu, ear itu telinga, neck itu leher, hand itu tangan, foot itu si kaki. Banyak banget lagu-lagu yang memang saya buat gitu. Jadi bukan lagu aja kita bikin games gitu kan. Jadi gimana caranya nih anak yang saya ajar nih 3 orang yang saya ajar tuh seru teman-teman. Jadi walaupun kita cuma bertiga gitu. Saya pernah wajar waktu itu 2 anak tuh lagi nggak les gitu. Jadi saya cuma ngajar 1 orang anak doang gitu. Dan saya cuma dengan dia aja gitu. Nah kalau berdua kan krik-krik biasanya ya. Jadi ya les cuma berdua ya udah paling yuk baca, saya kasih tugas nih kerjain gitu. Nah kalau saya enggak teman-teman, jadi walaupun murid saya cuma sendiri gitu kan, saya pengen bikin tuh dia bahagia. Saya ajar gimana caranya dari awal dia senyum, sebelum pulang dia senyum gitu. Dan ada cerita yang dia ceritakan sama orang tuanya bahwasanya dia tuh senang gitu belajar bersama saya gitu.
tips and trick loh teman-teman, salah satunya ya. Jadi walaupun satu anak itu saya ajar, itu saya bikin games teman-teman gitu. Nah saya waktu itu kita belajar tentang appliances gitu. Jadi this is pen, and this is paper, and contohnya apa lagi ya, this is cooler. Nah jadi kita keluar rumah saya itu kan ada depan rumah tuh ada jalan gitu teman-teman. Jadi dilihatin tangga sebenarnya saya bodo amat gitu. Jadi terkadang teman-teman untuk hal-hal positif kita harus bersifat bodo amat gitu. Untuk hal positif ya gitu. Jadi teman-teman jangan kayak aduh gue takut dilihat orang, gue takut kayak saya takut nanti orang bilang ih Awang sosokan banget sih, muridnya baru cuma satu aja, lesnya semangat banget gitu. Teman-teman kalau kita mikirin itu aduh udah deh. Udah nggak bisa berkembang teman-teman. Jadi teman-teman fokus sama niat teman-teman. Niat kita adalah gimana caranya nih anak seneng les sama kita, gimana caranya anak nih gampang menserap materi kita, ya udah gitu aja. Gitu. Nah karena itu niat saya, tujuan saya nggak terlalu berpikir dengan apa-apa omongan tetangga saya, apa kata-kata apa namanya orang-orang di sana. Mungkin teman-teman sebenarnya banyak banget orang-orang sekitar kita itu sebenarnya mereka berpikir positif gitu, positif dengan apa yang kita lakukan. Ih gila keren ya, mungkin ya si Awang semangat banget, ini muridnya baru satu tapi ngajarnya maksimal gitu. Tapi biasanya kita sebagai pelaku, kita yang mendiskriminasi orang-orang sekitar, mereka berpikirnya negatif. Takut dikucilin, takut diomongin, takut ntar masyarakat bilangnya sosokan. Nah itu tuh kita yang sudah mendiskriminasi pikiran kita, dan kita bisa mendiskriminasi orang-orang di sekeliling kita. Besar dalam negatif thinking. Jadi perlu banget positive thinking. Ntar di video selanjutnya saya bakal sharing bagaimana menjadi seorang yang berpikir positif gitu. Teman-teman kita masuk ke konklusi. Konklusinya adalah yang pertama tadi teman-teman masih ingat. Jadi yang pertama adalah kita bulatkan niat, jangan sampai niat kita salah gitu. Gimana caranya niat kita adalah untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kita buka usaha bimbingan belajar untuk bisa membantu bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Itu niat yang pertama ya. Terus yang kedua adalah kita coba cari potensi kita, kira-kira kita siap ngajarin materi apa, disesuaikan dengan potensi kita. Jangan sampai materinya kita tidak kuasai tapi kita udah sosokan ngajar gitu. Nanti kalau misalkan memang tidak sesuai, nanti kita malah kebingungan teman-teman. Jadi silahkan disesuaikan materinya dengan potensi teman-teman. Nah terus yang ketiga, selalu memberikan yang terbaik. Jadi jangan sampai teman-teman karena hasilnya belum maksimal, teman-teman memberikan yang kurang maksimal. Selalu memberikan yang terbaik. Ingat Allah itu akan selalu melihat bagi hamba-hambanya yang berusaha teman-teman gitu. Kan semua hambanya dilihat gitu sama Allah gitu kan. Dalam artian ketika kita kerja keras, mungkin sekeliling kita, orang-orang kita tidak melihat kita gitu. Tapi ingat Allah selalu melihat kita teman-teman. Tidak akan ada usaha itu tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Yakini itu. Yang keempat, kita selalu berpikir positif. Jadi jangan selalu berpikir negatif, karena kalau kita berpikir negatif, hasil itu yang menghambat kita untuk berjalan menuju kesuksesan. Jadi always be positive. Ya, terus yang terakhir yang kelima adalah selalu kita memberikan motivasi yang terbaik buat anak didik kita. Ya. Nah, terus kalau kita omongin masalah modal, apakah dalam usaha bimbel kita butuh modal? Nah teman-teman perlu perhatikan ada 3 modal di usaha bimbingan belajar. Yang pertama itu ada namanya modal investasi, yang kedua ada namanya modal kerja, yang ketiga ada yang namanya modal operasional. Ini sebagai penutup ya. Nah apa itu modal investasi, apa itu modal kerja, apa itu modal operasional? Apakah ketiga modal ini butuh modal yang ratusan juta rupiah atau bisa 0 rupiah? Nah saya akan bahas di channel YouTube berikutnya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Semoga ini informasinya bermanfaat buat teman-teman. Kalau biar saya tambah semangat bikin videonya, silahkan like dan subscribe dan di share video ini kalau misalnya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih banyak sekali lagi untuk nontonnya atau thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.